Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih. Hari ini kita memasuki hari ke-6 dengan tema besar The Christ-Centered Life. Saudaraku, Paulus pernah berkata, kalau aku disuruh memilih hidup atau mati, aku pilih bersama Tuhan. Sebab Paulus tahu pasti keselamatannya. Dia tahu bahwa semuanya itu bukan spekulasi dan bukan untung-untungan. Juga bukan mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Bukan, saudaraku. Dia kenal persis Tuhannya. Dia kenal persis hati Bapanya. Dan semua ada tatanannya. Dan kalau kita mengikuti tatanan itu, saudaraku, maka ada kepastian yang jelas tentang hidup kekekalan kita di dalam Tuhan Yesus. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya kita harus merespon keselamatan yang Tuhan beri untuk memasuki pengalaman penggarapan Tuhan atas diri kita di dalam dan melalui Roh Kudus. Dan itu sungguh luar biasa, saudaraku. Para teolog khususnya ya punya potensi untuk tidak berkembang, stagnan, bahkan berhenti karena sudah punya pengetahuan, sudah memiliki pengetahuan teologi yang cukup, punya posisi di gereja, punya legitimasi dari jemaat ya, bahwa ini pendeta, wakil Tuhan, orang baik, orang suci, rohaniawan. Ya, tapi mereka lupa bahwa mereka tidak boleh berhenti berubah. Kayak saya begini tidak boleh berhenti berubah. Kalau saya berhenti berubah, dalam arti berubah seperti Kristus loh ya saudaraku ya. Semakin hari harus semakin berubah seperti Kristus. Kalau saya berhenti berubah, kasihan orang-orang yang saya layani. Saya kasih makan apa rohani mereka? Maka sekali lagi saya katakan, banyak orang lupa mereka tidak boleh berhenti berubah. Karena perubahan berhenti waktu kita itu menutup mata di bumi ini. Amin ya saudaraku ya. Kita tidak boleh berhenti berubah sampai kita tutup usia di bumi ini. Maka bukan berlebihan kalau kita selalu memikirkan hal ini. Karena kalau kita menunda, berarti kita sedang terjebak di dalam siasat kuasa gelap. Amin, saudaraku. Tapi masalahnya banyak orang berpikir bahwa selalu ada waktu untuk berubah nanti. Selalu ada waktu untuk bertobat, tapi nanti pastor, jangan sekarang. Sekarang saya masih sibuk. Sekarang saya masih ngurusin keluargaku, pekerjaanku, planning usahaku ke depan, masih studiku, ini banyaklah saudaraku. Banyak. Faktanya saudaraku, dalam perjalanan hidup, ketika kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri tidak digunakan, maka hati seseorang itu membatu nanti lama-lama, mengeras, sampai dia tidak lagi bisa bertobat kembali mencintai Tuhan, apalagi punya ambisi atau cita-cita seperti Tuhan Yesus. Gak mungkin. Bahkan kalau dia tidak belajar menjumpai Tuhan dalam doa pribadinya, dalam perjumpaan konkret yang selalu saya katakan, harus punya waktu bersama dengan Tuhan. Kayak renungan-renungan begini ini tambahan, bukan yang utama. Kamu dan saya harus punya waktu sendiri ketemu Tuhan dalam doa, dalam pembacaan firman, dalam pujian-pujian yang kita naikkan, dalam masalah yang kita hadapi. Sampai nanti di ujung maut, orang-orang kalau tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, nanti dia di ujung nyawanya dia akan mencoba mencari Tuhan. Nggak bisa, udah terlambat. Dia berusaha meraih-raih Tuhan, tapi udah nggak mampu karena terlambat. Dan banyak orang ngentengin hal ini, saudaraku. Maka tema besar minggu ini The Christ-Centered Life. Saya rindu ada banyak jiwa-jiwa, orang-orang yang mendengar renungan begini tidak ngentengin lagi, tapi mulai diingatkan, di reminder untuk benar-benar Kristus harus melekat,
dan kita hidup di dalam dan melalui Kristus. Sampai Kristus itu hidup di dalam hidup kita. Amin ya saudaraku ya. Jadi kalau kalau sekarang kita masih bisa berkata, aku percaya sama Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan untuk kita memiliki pengalaman dengan Tuhan melalui doa, pengalaman hidup tiap hari. Dia menyertai bukan hanya karena mau melindungi dan menjagai kita, tapi Dia Allah yang mendidik, Bapa yang ingin kita itu terdidik, memiliki konsep karakter seperti Yesus putra tunggalnya. Yesus itu adalah guru yang mengajar kita, guru les yang mengajar kita untuk kita bisa memanjakan hati Bapa. Dan kita kagum terhadap hikmat kebijaksanaan Allah yang mengubah kita lewat berbagai peristiwa, saudaraku. Kalau orang Kristen baru, mereka memuji Tuhan karena kuasanya, karena keajaibannya, apalagi karena mujizatnya, karena mengabulkan permintaan-permintaannya, betul kan? Apalagi ya, karena nyembuhin sakitnya, apalagi terobosan ekonominya. Kan orang Kristen baru begitu. Tapi Kristen yang dewasa, yang matang, mulai melihat kebijaksanaan Allah yang membentuk pribadi karakter kita, bukan di situ-situnya lagi. Amin gak saudaraku? Bukan yang gitu-gitu lagi. Itu di awal oke. Tapi kalau sudah mulai matang, lebih dewasa, matur, bukan itu lagi. Seperti hubungan suami istri, mestinya semakin hari akan lebih deep saling mencintainya, lebih thankful satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dilakukan istri kepada suami membuat dia berkata, kamu luar biasa di mataku. Amin gak saudaraku? Ya, kamu luar biasa. Tetapi memang karena dunia ini sudah terlalu jahat ya, terlalu rusak ya. Menikah makin hari makin lihat bobroknya. Bukan lihat sisi baiknya, tapi lihat bobroknya. Makin menyakitkan ya, makin benci dengan pasangannya. Waktu seseorang kenal Tuhan, cinta mula-mula itu membuat seseorang mencintai Tuhan, ya, mengagumi Tuhan. Tapi cintanya membara. Bagus. Mestinya cintanya itu akan matang lewat hari, lewat bulan, tahun demi tahun. Ketika melihat kebijaksanaan Tuhan membawa dia kepada perwujudan keselamatan. Jadi keselamatan itu menjadi begitu menarik, begitu berharga seiring dengan berjalannya waktu pengenalan dia dengan Tuhan. Karena kita mengalami Tuhan yang hadir, yang menyempurnakan karakter kita. Harusnya gitu, saudaraku. Tapi jujur ya saudaraku, dari sekian banyak orang yang mengaku percaya, tidak banyak yang punya niat betul-betul ke langit baru, bumi baru. Itu yang menjadi masalah. Yang tidak benar-benar membawa Kristus dalam hidupnya. Itu yang jadi masalah. Tidak benar-benar meletakkan hidupnya seperti Kristus hidup di zaman ini. Nah, itu yang masalah. Makanya lihat deh, ngomongnya ngakunya Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ngakunya mau nyenengin hati Bapa di surga. Tapi jahat loh orang Kristen itu seringkali. Jahat, saudara. Jahat. Jahat. Kadang seringkali saya sampai ngomong, ngeri. Nyanyinya bisa nyanyi lagu gereja sampai nangis-nangis. Tapi kelakuannya, pikirannya, benaknya jahat. Aduh, saya kadang, itu gimana ya dia bisa ngomong, aku mau sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus, slogannya sampai gitu. Tapi jahat, saudara. Jahat, betul jahat. Saya kadang sampai mikir, kok bisa ya begini ya? Nah, maka dari itu saudaraku, kita bisa lihat, kalau kita tidak sungguh-sungguh mati untuk Tuhan, mati bersama dengan Tuhan, gak bisa. Karena sekian banyak orang yang mengaku percaya, susah. Saya lihat tidak ada perwakilan Kristus dalam hidupnya. Tidak ada kerinduan untuk menikmati langit baru, bumi baru. Maka hidupnya masih sembrono. Kenapa? Karena memang mereka tidak mengerti keselamatan itu penting dan berharga sekali.
Pokoknya mereka beragama, tapi mereka tidak bertuhan dengan benar. Mereka mungkin sudah merasa bertuhan, tapi Tuhan merasa mereka tidak bertuhan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah memanjakan perasaan Bapa. Kenapa mereka merasa bertuhan? Karena mereka sudah ke gereja, padahal mereka belum bertuhan. Kenapa? Kalau kau bertuhan dengan benar, kamu akan seperti Yesus. Itu pasti. Amin ya saudaraku ya. Maka kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin. Ya, kita harus benar-benar takut dan gentar. Jadi mengerjakan keselamatan itu adalah usaha untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Atau usaha untuk memiliki gaya hidup yang dikenakan Yesus. Yang boleh dikatakan, kita bisa dikatakan melakukan kehendak Bapa. Itu seharusnya. Maka the Christ-centered life harus benar-benar nyata dalam hidup orang percaya. Dan di dalam menjadi serupa dengan Yesus, itu memiliki pikiran, perasaan Kristus. Kita mengagumi bagaimana Tuhan memproses kita sampai kita bisa mengenakan itu. Dan itulah sebabnya mengapa hidup kita menjadi atraktif, menarik. Menarik. Kristen yang benar pasti punya pengalaman bagaimana proses pembentukan itu berlangsung di dalam hidupnya. Maka jangan berhenti berubah, saudaraku. Berubah seperti apa, Pastor? Seperti Kristus. Khususnya seperti saya ini, pendeta-pendeta, teolog-teolog ini. Jangan puas dengan apa yang sudah kita capai, tetapi perkarakan apakah kelakuan kita serupa dengan Yesus atau tidak. Seharusnya makin hari harus makin melihat keindahan Tuhan, dan orang di sekitar kita juga semakin melihat keindahan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan mau kita punya kemurnian, kesucian seperti Yesus itu sendiri. Kita kagum akan hikmat Tuhan Yesus yang menuntun kita. Amin, saudaraku. Maka seluruh pengharapan kita harus kita taruh di dalam kehidupan yang akan datang, bukan di sini. Kalau kita masih mengharapkan ada sesuatu yang membuat kita bahagia, berharga, kita pasti berkhianat kepada Tuhan. Maka sekali lagi doa saya, kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk membakar keinginan, kerinduan, apalagi kehausan, kelaparan kita akan tinggal di rumah Bapa. Menghidupkan Yesus. Sampai kita bisa berkata, Tuhan Yesus, aku mau seperti-Mu. Dan aku mau memiliki kerinduan untuk pulang ke rumahku, yaitu di langit baru, bumi baru. Karena dunia bukan rumahku. Maka ingat tuh, Tuhan Yesus pernah berkata begini, kamu bukan berasal dari dunia ini. Amin. Kita harus berjuang sampai kita bisa berkata, hanya Engkau yang ku perlu. Tiada lain yang aku perlu dalam hidupku. Tiada lain yang ku ingini selain Engkau, Tuhan. Tiada lagi yang lain yang lebih berharga di mataku selain Engkau. Engkau lebih berharga dari apapun dalam hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari darahku, lebih dari jantungku, semuanya. Tapi itu juga bukan cuma diomongan, praktekkan dalam hari hidupmu. Mari kita berjuang bersama, saudaraku ya. Semoga renungan ini jadi berkat. Amin, saudaraku ya. Renungan The Message. Jesus is our message. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan ini.
Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata. Dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.